دمر دمر. لا إله إلا الله، لا إله إلا ما الله. تلفيش هدول. يا ريت يا ريت. Tubuh negara yang memiliki sejarah peradaban ribuan tahun kini berada dalam sorotan seluruh dunia. Sebuah negara besar di Asia Barat diserang secara langsung oleh kekuatan militer yang didukung superpower. Di balik ledakan, jatuhnya korban sipil dan laporan kematian tokoh pemimpin tertinggi, apa yang sebenarnya memicu konflik ini? Ini bukan sekedar konfrontasi senjata. Ini adalah kejadian yang bisa merombak geopolitik global, menguncang ekonomi dunia, dan menguji posisi negara-negara besar serta negara berkembang seperti Indonesia. Konflik antara Republik Islam Iran dan negara Israel bertumbuh pada sejarah panjang yang melibatkan ideologi, politik, dan persaingan kekuasaan di Timur Tengah. Iran sebagai negara besar dengan mayoritas penduduk Syiah sejak lahirnya Revolusi Islam tahun 1979 menempatkan diri sebagai penentang kuat dominasi Barat di kawasan dan menolak legitimasi rezim Israel yang berakar di konflik pendirian negara Palestina. Selama beberapa dekade, Iran mendukung kelompok-kelompok penduduk rakyat Palestina dan anti-Israel melalui dukungan finansial militernya terhadap aktor seperti Hezbollah di Lebanon dan kelompok bersenjata lain di Suriah dan Irak. Ketergantungan Israel pada dukungan militer Amerika Serikat mempengaruhi dinamika wilayah ini, menghasilkan konflik berkepanjangan yang tak pernah benar-benar padam. Lebih dari sekedar perseteruan langsung, konflik ini adalah wajah lain dari perang proksi. Iran memperluas pengaruhnya melalui sekutunya, sementara Israel melihat ancaman eksistensial dalam perkembangan kekuatan tersebut. Ketika satu kelompok sekutu Iran bertindak, Israel seringkali membalas secara keras sebagai bentuk pencegahan terhadap ancaman yang dirasakan. Konfrontasi tak langsung sering meningkat menjadi tembakan rudal, serangan drone, dan serangan udara terbatas sejak tahun 2024. Sebelum 2026, konflik ini sudah beberapa kali mengalami fase eskalasi, termasuk babak yang berlangsung antara 13 sampai 24 Juni 2025 yang dikenal sebagai fase intens dari pertikaian bersenjata regional. Dalam fase itu, Israel melancarkan serangan udara terhadap infrastruktur militer Iran, sementara Iran melancarkan balasan rudal dan drone ke wilayah Israel. Meskipun gencatan senjata sempat tercapai pada 24 Juni 2025, ketegangan terus memuncak karena tidak ada penyelesaian permanen di meja diplomasi. Pada 28 Februari 2026, serangan udara besar oleh Israel dan Amerika Serikat melanda lebih dari 9 kota di Iran, termasuk ibu kota Teheran. Tujuan serangannya yaitu fasilitas militer, komando pasukan, hingga kepemimpinan tertinggi Iran dalam operasi yang dikenal sebagai Operation Epic Fury. Serangan ini termasuk pembunuhan salah satu tokoh terpenting negara Iran, yaitu Ayatollah Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, dalam serangan udara dan juga menewaskan puluhan pejabat militer lainnya. Balasan terhadap serangan ini langsung cepat dan luas. Iran meluncurkan rudal balistik dan drone ke Israel, serta ke basis militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Di lain pihak, sekutu Iran seperti Hizbullah di Lebanon menembakkan roket ke wilayah Israel, memicu gelombang serangan balasan Israel terhadap target-target di Lebanon. Konflik tidak lagi terpaku di salah satu atau dua negara. Peperangan telah menjalar melintasi batas wilayah di seluruh Timur Tengah. Dengan salah satu wilayah vital dunia sebagai pusat ekspor energi, konflik yang terus memanas sangat mungkin terdampak langsung pada pasokan minyak dan energi di pasar global. Harga energi melonjak, stok strategis negara-negara besar diuji, dan volatilitas pasar terjamin. Serangan rudal Iran telah dilaporkan menyasar wilayah sipil termasuk kota-kota besar. Gangguan terhadap jalur penerbangan internasional dan pelabuhan utama di kawasan ini memperbesar dampak global dari konflik yang semula bersifat regional. Lembaga kemanusiaan melaporkan ratusan hingga lebih dari 555 korban tewas di Iran dalam serangan ini, termasuk anak sekolah dan warga sipil di berbagai kota, serta tekanan pada fasilitas medis dan bantuan sipil.
Pernyataan dari Kedutaan Besar Iran di Jakarta menyerukan Indonesia dan negara-negara lain untuk mengecam agresi militer yang dianggap melanggar prinsip piagam PBB. Selain itu, Organisasi Keagamaan Nasional menyuarakan kritik tajam terhadap serangan udara tersebut di bulan suci bagi umat Islam, memberi tekanan internal bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan posisi politik luar negerinya. Pergerakan harga minyak global yang dipengaruhi konflik ini dapat berdampak pada inflasi dan biaya impor di Indonesia. Ketergantungan pada energi global berarti gejolak di Timur Tengah bisa sampai terasa di pasar domestik, termasuk harga bahan bakar dan inflasi pangan. Konflik ini menunjukkan bahwa perang modern bukan sekedar bentrokan senjata, tetapi juga perang ideologi dan geostrategi global. Ketika negara-negara besar mendukung satu pihak dengan segala kemampuan militer dan teknologi, dampaknya bisa melampaui batas wilayah yang terlibat, mempengaruhi ekonomi internasional dan kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Situasi saat ini membuka pertanyaan besar. Apakah dunia siap menghadapi konsekuensi dari konflik berkepanjangan yang dimulai dari sebuah negara namun bisa berujung pada ketidakpastian global? Kalau kamu belajar hal baru dari video ini, silakan klik tombol like di video ini, lalu jangan lupa bagikan pada teman-temanmu. Sarjana Muda punya banyak video keren buat kamu. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar lalu tonton. Teruslah bertanya, karena setiap pertanyaan adalah awal dari pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya.